Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakalan membahas cara setting proxy dan berkenalan juga dengan proxy itu sendiri pada Ubuntu server. Nah, oke, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Sebenarnya kita bakalan berkenalan dulu dengan proxy. Proxy itu apa? Jadi proxy itu adalah penjembatan antara komputer dan internet. Nah, jadi di sini bakalan ada yang bertindak sebagai klien dan akan ada bertindak sebagai server. Yang dimana nantinya proxy ini bakalan diinstal di sebuah server. Nah, yang dimana si klien itu bakalan terhubung dengan si server terlebih dahulu dan server bakalan terkoneksi dengan internet. Nah, jadi si server itu bakal menjembatani antara si komputer dan si internet atau dengan klien dan internet. Nah, lalu program internet seperti browser, download manager, dan lain-lain berhubungan dengan proxy server. Dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Nah, jadi pada klien nantinya untuk proxy ini kita bakalan setting di browser. Jadi bakal setting browser. Nah, jadi browser ini yang bakalan menjalankan proxy server pada si klien. Lalu sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Nah, jadi nantinya bakalan bertindak sebagai gate atau gerbang itu adalah si server. Nah, di mana server itu bakalan mengecek terlebih dahulu request dari si klien. Kalau misalkan requestnya itu dipercaya atau trust oleh si server, dia bakal membalikan lagi ke si klien. Nah, seperti itu. Lalu pada umumnya proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya proxy ini hampir sama dengan firewall sebenarnya, firewall pada sistem operasi Windows. Lalu di sini ada manfaat dari proxy server. Pertama itu menghemat bandwidth. Kenapa menghemat bandwidth? Karena pada proxy server ini kita bisa melakukan limit terhadap user yang bakal mengakses si proxy-nya atau mengakses servernya. Tentunya kalau si usernya sedikit, otomatis bandwidthnya juga bakal sedikit yang terpakai. Lalu akan meningkatkan kinerja internet karena si user itu tadi itu di limit, maka internet tidak bakalan banyak juga paket yang bakalan di request oleh klien. Lalu bisa memblokir atau memblokir situs tertentu. Jadi di proxy itu kita nanti bisa memblokir situs-situs yang tidak diinginkan atau yang tidak boleh diakses oleh si klien. Lalu sebagai keamanan jaringan komputer, lalu akses internet lebih cepat. Nah, kenapa untuk keamanan jaringan komputer ini? Jadi si klien ini si server ini bakalan sebagai gate atau sebagai penyembatan antara si klien dengan si internet, dan tentunya uh, si server bakal mengecek dulu apakah ini aman atau tidak. Kalau dinyatakannya aman, dia bakal melanjutkan ke si kliennya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa kegunaan dari web proxy. Pertama itu untuk menyembunyikan alamat IP komputer. Karena dia diakses ke server atau terhubung dengan server, maka alamat IP-nya bakalan sama dengan server. Klien itu alamat IP-nya bakalan sama dengan server. Lalu mengakses situs yang diblokir oleh ISP, lalu memblokir akses ke situs sensitif atau berbahaya, lalu untuk menyaring cookies yang tidak diinginkan, lalu meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet. Jadi di sini ada beberapa kegunaan web proxy itu sendiri. Nah, lalu di sini ada gambar skematik dari si web proxy server, yang dimana di sini ada klien di sini. Kliennya itu ada PC, ada laptop, dan ada smartphone. Lalu di sini ada server. Lalu ini internet. Nah, misalkan si laptop atau si PC ini mau ngakses sebuah situs, misalkan situs Google. Nah, jadi si klien ini bakalan ngeakses ke server terlebih dahulu, lalu server bakalan meneruskan ke internet, lalu internet bakalan membalikan lagi ke server. Nah,
Lalu server bakal mengecek apakah situs ini diblokir apa tidak. Kalau emang tidak diblokir, dia bakal membalikan ke si klien seperti yang diterimanya pada internet. Tetapi kalau misalkan telah diblokir situsnya, dia bakalan memberikan notif kalau aksesnya denial atau diblokir sama si proxy-nya. Nah, sekarang kita bakal coba setting proxy di server Ubuntu kita. Jadi di sini saya bakal nyalakan Ubuntu kita pada VirtualBox. Nah, di sini saya sudah running. Tinggal saya login. Lalu hal pertama yang harus kita lakukan, kita buka terminal terlebih dahulu. Lalu di sini saya masuk sebagai super user. Nah, lalu saya lakukan update terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini sudah selesai update OS-nya. Lalu sekarang kita butuh sebuah aplikasi untuk menjalankan proxy pada server Ubuntu kita. Jadi kita install dulu aplikasinya, namanya Squid. Nah, jadi kita harus install dulu aplikasi ini. Nah, karena saya sudah install aplikasinya, Squid is already the newest version. Jadi silakan teman-teman lanjutkan saja installnya, dan cara installnya sama seperti install aplikasi-aplikasi pada umumnya. Kalau sudah install, sekarang kita bakalan masuk ke direktori si Squid-nya. Nah, kenapa kita harus masuk sebagai super user? Karena kita bakal mengedit file system di sini. Jadi kita masuk dulu ke etc, lalu Squid, lalu kita lihat dulu filenya apa aja. Nah, oke, secara default ada 3 file ini di aplikasi Squid-nya. Di sini ada conf.d, errorpage.css. Jadi errorpage.css ini adalah kalau misalkan di blok atau ada error terjadi pada kliennya, jadi dia bakal jalankan errorpage CSS ini. Lalu ada squidconf. Nah, jadi kita bakal setting-setting di squidconf ini. Sekarang kita masuk dulu ke squid.conf-nya atau .konfigurasi. Nah, jadi di sini kita bakalan setting konfigurasi dari si squid-nya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari portnya terlebih dahulu. Sebenarnya secara default portnya itu bakalan jadi 3128. Nah, ini. Jadi secara normally portnya itu adalah 3128, yang dimana port ini bakalan kita setting nantinya di klien. Nah, sebenarnya kita juga bisa ganti sih portnya, misalkan 311 dan sebagainya, tapi di sini saya bikin default saja portnya biar gampang mengingatnya. Nah, lalu selanjutnya kita harus setting HTTP access deny. Kita cari. Nah, oke. Jadi ini dia HTTP access deny-nya. Jadi kita harus rubah dulu deny ini menjadi allow agar si klien itu bisa mengakses beberapa atau semua situs yang tidak diblok. Nah, tinggal di save. Oke. Oke, kalau sudah, di sini saya buka terminal baru saja. Buka tab baru.
Jadi saya bakalan sudo restart si squidnya. Password user. Nah, oke, jadi di sini squidnya sudah di restart. Jadi sekarang tugas kita adalah setting proxy-nya di klien. Nah, sebelumnya kita lihat dulu IP address dari servernya. Nah, di sini sebagai klien saya gunakan Windows 7. Lalu browsernya saya gunakan Chrome. Lalu di sini saya settings. Lalu di sini kita search proxy. Open your computer proxy setting, lalu pilih LAN settings. Nah, lalu di sini jangan lupa dicentang use proxy server for your LAN. Jadi kita tulis untuk addressnya. Addressnya berarti kita pakai si 192.156.11. Coba 192.168.56. Oke. 56101. Nah, oke, 561. Lalu port yang tadi 3128. Tinggal kita oke kan. Lalu oke. Lalu sekarang kita coba buka Google, apakah berjalan. Oke, berjalan. Nah, sekarang kita coba matikan dulu si squidnya pakai sudo service squid stop. Nah, oke, seharusnya kalau misalkan kita matikan squidnya, si server atau si klien ini seharusnya tidak bisa mengakses internet atau tidak bisa mengakses si Google. Nah, oke, sekarang kita coba reload Google-nya. Nah, oke, di sini no internet karena si proxy-nya sudah kita matikan. Coba kita jalankan lagi si squid-nya. Nah, oke, sudah berjalan. Sekarang kita reload lagi. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menghubungkan antara si klien dengan si server menggunakan proxy. Nah, sekarang kita bakal coba memblok beberapa situs yang tidak boleh diakses oleh si kliennya. Nah, caranya itu kita di sini saya coba cari dulu. Oke. Di sini kita find Ctrl F SSL port. Nah, oke. Oke, di sini ada yang di komen ACL forbidden DST domain bla 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 bla. Nah, di sini sebenarnya harus kita aktifkan untuk forbidden-nya. Lalu kita bakal bikin file di etc squidforbidden.acl ini. Nah, kita bakal coba bikin file di sini. Caranya kopikan saja nih komennya, di copy saja. Lalu kita buka komen atau terminal baru, sorry.
terminal baru. Kita buka lagi terminal baru. Oh, terlebihnya kita harus masuk sebagai super user terlebih dahulu. Harus masuk super user dulu. Lalu gedit. Lalu kita paste di sini forbidden.acl. Nah, di sini kita bisa menuliskan situs-situs yang bakalan kita blog. Misalkan di sini saya blog YouTube. Lalu misalkan saya mau blog blogspot.com. Yang semua blogspot saya pengen saya blog. Lalu Yahoo pengen saya blog juga. Nah, saya save. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke Squid konfigurasinya. Nah, sini kita sudah balik ke Squid konfigurasinya. Lalu yang HTTP access allow forbidden ini kita ganti jadi deny. Lalu kita save. Oke, sekarang kita coba dulu restart si Squid-nya lagi. Start. Oke, ada error. Berarti ada beberapa komen yang salah. Berarti yang ini kita komen saja. Komen saja pakai pagar. Jadi di sini saya bikin baru saja ACL. ACL bed URL DST domain. Lalu tetap bakalan kita arahkan ke etc squid, lalu forbidden ACL, lalu http underscore access, lalu Denny bed underscore URL. Nah, jadi kita coba pakai ini, komen ini. Kita save. Kita coba restart lagi si squid-nya. Nah, oke, di sini sudah tidak ada error. Kita coba situs yang kita blok tadi, kita blok apa aja. Pertama itu YouTube. Kita coba buka YouTube di sini. Game atau kita coba buka blogspot.com. Oke, proxy-nya sudah aktif. Coba buka baru. Blogspot. Nah, oke. Jadi di sini Blogspot sudah diblok sama proxy-nya. Jadi di sini akses deny sama si proxy-nya. Nah, ini sudah di akses denied. Lalu di sini ada user kita.
Lalu tadi saya juga ngeblok Yahoo. Yahoo juga diblok. Coba YouTube lagi. Oke, YouTube. Oke, youtube.com. Coba kita tambahkan titik di sini. Coba save lagi. Coba di restart. Nah, jadi ada dua situs ini sudah berhasil kita blok untuk proxy-nya. Coba kita buka Google, apakah jalan. Oke, kita coba buka Blogspot dari Google. Oke, Blogspot bisa. Coba kita cari blogspot.com. Atau kita cari Yahoo saja deh. Oke, di sini sudah tidak bisa mengakses Yahoo. Coba saya pakai Yahoo juga di sini. Oke, di sini sudah diblok. Oke, kita coba YouTube lagi. Oke, YouTube masih berjalan. Coba kita tambahkan www. Coba di restart. Close browser. Saya buka lagi browsernya. Oke, Yahoo. Oke, Yahoo sudah diblok. YouTube. YouTube masih belum bisa. Coba Blogspot. Oke, Blogspot sudah diblok. Kita coba. Kita tambahkan. Coba kita taruh di bawah. Restart lagi. Oke, sudah di restart. Kita coba buka YouTube lagi. Oke, nah jadi di sini YouTube sudah berhasil kita blok. Jadi si user sudah tidak bisa mengakses YouTube lagi, kecuali kalau misalkan di sini kita hilangkan YouTube-nya. Nah, oke, oke, di sini saya penasaran apakah kita bisa melakukan setting DNS-nya, address-nya untuk proxy-nya. Kita coba saja.
LAN setting. Di sini kan ada address. Bisa kita bikin proxy-nya, DNS name. Oke, saya coba buka Google dulu. Oke, ternyata bisa. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara. Coba saya stop lagi, saya close ini dulu aja. Close ini juga. Saya stop di sini scriptnya. Apakah si Google-nya juga bakalan internet? Oke, sudah. Saya stop, saya coba reload lagi. Nah, oke, jadi ternyata bisa. Jadi ada dua cara address yang bisa kita setting. Di proxy-nya. Proxy. Nah, jadi kita bisa menggunakan DNS name dari si server ataupun IP si server. Nah, seperti itu. Saya jalankan lagi, saya start lagi. Oke, kita coba reload lagi. Kita reload lagi. Oke, kita coba akses situs yang kita blok tadi, blogger.com. yahoo.com. Oke, Yahoo bisa. Udah di blok. Coba YouTube lagi. Oke, YouTube juga sudah. Coba sama tadi blogspot.com. Nah, oke, jadi itu adalah salah satu implementasi dari proxy server, yang dimana si klien bakalan terhubung kepada si servernya terlebih dahulu dan baru bisa mengakses internet. Oke, sekian dari materi pertemuan atau pembahasan video kali ini. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.